Selamat pagi, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kita sangat mengucap syukur kepada Kepala Gereja, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita. Karena sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya. Itu bukan karena kuat kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang masih setia memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita kembali akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita meyakini ibadah di rumah masing-masing bertujuan untuk kembali semua anggota keluarga membangun relasi yang intim, yang dekat sebagai keluarga. Dan kedua, untuk membangun spiritualitas kedekatan kita dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, bimbinglah kami di minggu pagi hari ini, ketika kami semua anggota keluarga menyiapkan hati, membaca Alkitab ini, merenungkan firman-Mu, bahkan lebih jauh dari itu, untuk memberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan tanggal 7 Juni di hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Dan saya khusus membaca ayat penekanan saja, satu ayat, yakni ayat 14 yang berkata seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Rumah tangga Kristen yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini diberi tema berada di dalam Dia. Tema ini dari Sabda Bina Umat untuk bacaan pagi Minggu tanggal 7 Juni ini. Berada di dalam Dia. Tema ini kita bisa tafsirkan sebagai berada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Berada di dalam relasi dengan Yesus Kristus. Tema ini akan mengantar kita bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah penjelasan keyakinan imannya untuk mengembalakan, memberikan kekuatan, memberikan spirit, memberikan pengetahuan untuk jemaat di Efesus ketika dia menulis surat ini dari kota Roma saat masuk dalam penjara. Jemaat Efesus ini pernah dilayani oleh Rasul Paulus selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun memberitakan Mesias di kota yang besar itu, tantangan Paulus sangat luar biasa. Kota yang besar seperti kota Efesus itu adalah kota yang masih terpengaruh dengan penyembahan berhala. Dan ketika Paulus melayani di sana, tantangan juga datang dari
sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang merasa dirugikan dengan kedatangan Paulus di kota Efesus. Berita Injil yang disampaikan Paulus untuk orang-orang di Efesus, ada yang menerima dengan sukacita. Mereka memberi diri untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Tetapi ada juga yang tegar hati, keras hati, menolak berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan juga ada yang sangat iri hati, cemburu kepada Paulus. Itu tantangan yang dialami Rasul Paulus ketika memberitakan tentang Mesias di kota Efesus itu. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Paulus memberikan sebuah nasihat yang dapat kita katakan sebagai doktrin, penjelasan tentang sebuah keyakinan iman, tentang tema kita berada di dalam Dia. Yang lain memberi tema bacaan ini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Mungkin kita bisa artikan dari tema itu, apa akibat atau apa yang kita alami ketika kita berada di dalam Yesus. Apa yang kita akan alami, apa yang akan kita terima ketika kita berada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ada 3 hal rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan yang Paulus mau menyampaikan tentang sebuah keyakinan imannya, baik untuk jemaat di Efesus dan kita pada masa ini. Yang pertama, lihat di ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata Paulus, sebab di dalam Dia, artinya di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini sebuah keyakinan Rasul Paulus bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu berarti bahwa sejarah karya penyelamatan Allah itu berpuncak pada Yesus Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita di dalam Yesus. Ini merupakan gambaran iman, sebuah keyakinan Paulus kepada jemaat di Efesus dan kita, bahwa ada sejarah panjang rencana keselamatan Allah itu. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan semua sejarah itu, sejarah penyelamatan itu, berpuncak kepada Yesus Kristus. Ini makna pertama untuk menjelaskan apa yang akan kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita akan memahami, mengerti tentang berada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita bisa mengaminkan melihat bahwa dalam Yesus Kristus sejarah penyelamatan Allah itu dilakukan. Kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus.
Ini penjelasan pertama yang memberikan kita pengetahuan, iman, kekuatan, spirit yang luar biasa untuk kita semuanya. Yang kedua, maknanya adalah kita lihat di ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lagi-lagi Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia. Tadi ayat yang keempat dia berkata, sebab di dalam Dia. Sekarang dia berkata ayat ke-7 lagi, sebab di dalam Dia. Sebab di dalam Yesus Kristus kita memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh penebusan lewat peristiwa pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. Kita memperoleh pengampunan dosa. Kita ditebus. Dan itu merupakan karunia Tuhan. Anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ada pengampunan. Ada penebusan. Semuanya merupakan anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang berada di dalam Yesus. Bagi setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini makna yang luar biasa tentunya juga. Memberikan pengetahuan iman, memberikan sebuah penjelasan yang sangat kuat, memberikan spirit untuk kita semua. Berada dalam Yesus. Kita beroleh pengampunan dosa lewat peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Yang ketiga, makna ketiga adalah di ayat yang ke-13 berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Lagi-lagi Paulus mengatakan, di dalam Dia kamu juga. Di dalam Yesus Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. 3 makna ini rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan menampilkan kepada kita tentang Allah Tritunggal itu. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Bapa telah memilih kita dalam rangka karya keselamatan itu. Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Allah yang memelihara kehidupan kita karena kasih-Nya. Yang kedua, Allah Anak, Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa manusia. Ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah. Dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal pada orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Allah Tritunggal ini yang kita mengatakan sebagai hari Trinitas. Allah Tritunggal itu Esa dan
kekal adanya yang kita rayakan di hari Minggu ini. Minggu Trinitas. Efesus pada surat ini menampilkan tentang Allah Tritunggal itu, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini doktrin bagaimana karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, bagaimana Roh Kudus menyertai orang percaya. Belum sampai di situ Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Doktrin ini diteruskan oleh Rasul Paulus supaya dijabarkan, supaya dinyatakan dalam kisah hidup sebagai gereja, bahkan kepada keluarga, sampai rumah tangga. Bagi Paulus mengatakan bahwa doktrin tentang keselamatan itu, tentang iman itu, harus bergandengan tangan, sering sejalan dengan penerapannya, kenyataan hidup, kisah hidup. Jadi kalau secara vertikal dengan Allah, harus juga dinyatakan dengan dampak secara horizontal dengan sesama. Penerapannya ini bagi Paulus tidak bisa dipisahkan. Dan ada dua hal menggambarkan bagaimana menerapkan, menyatakan arti tentang keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Yang pertama, lihat di pasal 4 ayat yang ketiga berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat ini mau mengatakan, orang percaya, gereja Tuhan di kota Efesus yang punya latar belakang Yahudi dan bukan Yahudi, harus rendah hati memelihara kesatuan sebagai gereja Kristus. Harus rendah hati memelihara kesatuan sebagai gereja Tuhan. Karena ini merupakan sebuah panggilan atas karya keselamatan yang mereka telah terima dalam Yesus Kristus. Semua atribut kebangsaan itu seperti dilepas. Tidak ada orang Yahudi atau bukan Yahudi. Semua menjadi satu sebagai keluarga Allah. Keluarga perjanjian Tuhan yang Allah telah kerjakan sebelum dunia dijadikan. Ketika dia memilih Abraham, keluarga Abraham, keluarga perjanjian. Dan karya itu terus terbuka bagi segala suku bangsa, termasuk jemaat di Efesus, yang satu berasal dari bangsa Yahudi, yang satu dari bangsa Yunani. Tapi dalam Kristus, mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk menjaga kesatuan sebagai gereja Tuhan. Mengapa? Karena mereka mempunyai satu roh yang sama. Baptisan yang sama. Tuhan yang sama. Karena itu, doktrin tentang keselamatan itu dinyatakan sebagai gereja yang harus senantiasa memelihara kesatuan. Itu makna tentang Trinitas itu. Allah Tritunggal yang Esa,
yang satu dan kekal itu. Yang kedua, di pasal 5 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat itu mau mengatakan bahwa jangan kita sama dengan dunia ini. Lakukanlah hal-hal yang pantas, hal-hal yang sewajarnya dilakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lebih tegas lagi, Paulus mau mengatakan supaya jemaat Efesus berjalan dengan integritas diri sebagai gereja. Punya integritas, punya karakter, punya identitas hidup yang jelas, punya kemurnian hidup. Itulah integritas. Lakukan apa yang patut, yang pantas. Itulah integritas. Integritas itu hadir karena keyakinan iman Kristus telah menyelamatkan kita. Dosa-dosa kita diampuni dan Roh Kudus menyertai orang percaya. Karena itu, tunjukkan dengan integritas hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengingat ada seorang filsuf, orang bijak dari Tiongkok yang bernama Konfusius. Dia pernah berkata begini, kekuatan suatu bangsa itu berasal dari integritas keluarga. Saya ulangi kata Konfusius ini. Kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Maksudnya apa? Jika keluarga kuat, gereja kuat. Jika keluarga kuat, bangsa akan kuat. Itu berarti harus mulai dari keluarga yang punya integritas, punya karakter, punya identitas hidup, kemurnian hidup sebagai keluarga yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bacaan selanjutnya dikatakan supaya suami istri saling mengasihi, keluarga saling menghormati, patuh. Itu menggambarkan tentang integritas diri. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Mari nyatakan arti keselamatan dari Yesus Kristus itu dengan penerapan kisah hidup kita. Paling tidak dua hal. Jaga persatuan gereja. Dan kedua, jalan dengan integritas sebagai gereja. Bahkan juga integritas sebagai keluarga Kristen. Supaya gereja kuat, bangsa ini juga kuat. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani Minggu Trinitas. Allah yang esa dan kekal itu menyertai kita. Haleluya. Amin.